Nama saya Ulfa Latifatul Nur Sulika, NIM 2020-277. Nama saya Anissa Tri Aryani dengan NIM 2020-275 kelas E. Lanjut terkait dengan kejahatan terhadap harta benda, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu kejahatan, apa itu harta, apa itu benda, kemudian apa itu harta benda, dan selanjutnya adalah kejahatan terhadap harta benda itu sendiri. Untuk yang pertama adalah definisi daripada kejahatan adalah tindakan melawan hukum yang tertera dalam peraturan tertulis maupun tidak tertulis, baik berbentuk norma atau aturan yang hidup di dalam masyarakat itu sendiri. Selanjutnya adalah harta, adalah segala kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian benda adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dimanfaatkan berupa benda. Kemudian harta benda adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan, dan dimanfaatkan berupa benda yang memiliki nilai. Selanjutnya adalah kejahatan terhadap harta benda adalah perbuatan atau kejahatan yang berhubungan dengan harta benda di mana akibat dari perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi diri sendiri, orang lain, maupun masyarakat. Kemudian ciri-ciri kejahatan terhadap benda adalah yang pertama merugikan kekayaan harta benda orang lain, yang kedua adalah mengambil alih kekayaan harta orang lain dengan cara melawan hukum. Kemudian macam-macam kejahatan terhadap benda. Pertama pencurian, kedua pemerasan dan pengancaman, ketiga adalah penggelapan, keempat adalah penipuan, kelima adalah perusakan barang, keenam adalah penadahan, dan yang ketujuh adalah pemalsuan. Unsur-unsur kejahatan terhadap benda. Unsur objektif terdiri dari perbuatan material, barang atau benda, keadaan, upaya yang digunakan, dan akibat konstitutif. Unsur subjektif adalah kesalahan dan melawan hukum. Penipuan. Pada pasal 378 KUHP, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Tindak pidana penipuan memiliki beberapa unsur, yakni yang pertama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Yang kedua, dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan, yakni nama palsu, martabat palsu atau keadaan palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan. Adapun macam-macam penipuan. Yang pertama, penipuan ringan. Dasar hukum 378. Perbuatan pada pasal 378 meliputi diserahkan itu bukan ternak dan harga daripada barang, hutang atau piutang itu tidak melebihi dari Rp25. Dikenai sebagai penipuan ringan, pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp60. Dengan melihat dan memperhatikan rumusan pasal tersebut, maka unsur-unsurnya adalah yang pertama, semua unsur penipuan dalam pasal 378 KUHP. Yang kedua, barang yang diberikan bukan ternak. Yang ketiga, harga barang, hutang atau piutang itu tidak melebihi dari Rp25.000. Yang kedua yakni pemalsuan hasil karya yang diatur dalam pasal 380 KUHP. Ayat pertama, diancam dengan penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp5.000. Yang kesatu, barang siapa menaruh suatu nama atau tanda secara palsu di dalam sebuah hasil kesusastraan, keilmuan, kesenian, atau kerajinan, atau memalsu nama-nama atau tanda yang asli yang dimaksud supaya karenanya orang mengira bahwa itu benar-benar buah hasil orang yang nama atau tandanya. Olehnya diatur di atas atau di dalamnya tadi. Yang kedua, barang siapa sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau dimasukkan ke Indonesia, buah hasil kesastraan, keilmuan, kesenian, atau kerajinan yang di dalam atau di atasnya telah ditaruh nama atau tanda yang palsu atau nama atau tandanya yang palsu, yang nama atau tandanya yang asli telah dipalsu. Seakan-akan itu benar-benar buah hasil orang yang nama atau tandanya telah ditaruh secara palsu tadi. Yang ayat kedua, jika buah hasil itu kepunyaan terpidana, boleh dirampas. Unsur-unsur pada pasal 380 KUHP. Dalam ayat 1 ke 1, unsur subjektif terlihat dari kalimat barang siapa menaruh yang dapat diartikan melakukan perbuatan dengan maksud bahwa hasil karya itu seakan-akan berasal dari mereka yang namanya atau tandanya telah si pelaku bubuhkan dalam karya itu. Yang kedua, unsur subjektif terlihat dari kalimat barang siapa membubuhkan atau melekatkan nama dan tanda palsu, memalsukan nama atau tanda yang asli pada hasil karya kesastraan, keilmuan, kesenian, atau kerajinan. Dalam ayat 1 kedua,
Unsur subjektif terlihat dari kalimat barang siapa menaruh yang dapat diartikan melakukan suatu perbuatan dengan sengaja. Yang kedua, unsur objektif terlihat dari kalimat barang siapa menjual, menyerahkan atau menawarkan atau menyimpan untuk dijual atau memasukkan ke wilayah Indonesia. Hasil karya sastra keilmuan, kesenian, atau kerajinan dipasang atau dilekatkan atau dibubuhkan nama dan tanda palsu atau nama dan tanda asli yang dipalsukan, seakan-akan hasil karya itu berasal dari mereka atau si pelaku yang nama atau tandanya secara palsu dipasang atau dilekatkan pada hasil karya itu. Pemerasan diatur pada pasal 368 ayat 1 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang itu sendiri, kepunyaan orang lain, atau supaya orang itu membuat utang atau menghapus piutang. Unsur-unsur pemerasan, yang pertama unsur objektif. Yang pertama, perbuatan memaksa. Yang kedua, yang dipaksa seseorang. Yang ketiga, upaya memaksa dengan A, kekerasan, dan B, ancaman kekerasan. Dan yang keempat, tujuan sekaligus merupakan akibat dari perbuatan memaksa dengan menggunakan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan, yaitu yang A, orang menyerahkan benda. Yang B, orang memberi hutang. Yang C, orang menghapus piutang. Dan yang kedua ada unsur-unsur subjektif. Yang pertama dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Yang kedua dengan melawan hukum. 4 unsur objektif dari pemerasan yakni pertama perbuatan memaksa. Undang-undang tidak menerangkan tentang apa yang dimaksud dengan memaksa. Perbuatan memaksa adalah berupa perbuatan aktif dan dalam hal ini menggunakan cara kekerasan atau ancaman kekerasan yang sifatnya menekan kehendak atau kemauan pada orang agar orang itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak orang itu sendiri. Jenis-jenis pemerasan dengan hukumannya. Yang pertama adalah hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang atau memberikan hutang maupun menghapus piutang. Pasal 368 ayat 1 KUHP. Hukuman maksimal yang kedua, hukuman maksimal 12 tahun penjara. Yang pertama, jika perbuatan pemerasan dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya di jalan umum atau dalam kereta api atau tram yang sedang berjalan. Pasal 365 ayat 2. Yang kedua, jika perbuatan pemerasan dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu. Yang ketiga, jika masuknya ke tempat kejahatan dengan merusak atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Yang keempat, jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang diatur dalam pasal 356 ayat 2 KUHP. Yang ketiga, hukuman maksimal 15 tahun penjara. Hukuman maksimal 15 tahun penjara jika perbuatan pemerasan mengakibatkan mati. Dan yang keempat, hukuman maksimal 20 tahun penjara, pidana mati atau penjara seumur hidup jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan 2 orang atau lebih dengan bersekutu pula disertai oleh salah satu hal yang diterangkan nomor 1 dan 3 tadi, yakni pasal 365, 3 dan 4 KUHP. Pengancaman diatur pada pasal 369. Dengan maksud menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, memaksa orang dengan ancaman pencemaran nama baik, dengan lisan, tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia. Memaksa seseorang supaya memberikan barang, atau supaya memberi utang atau menghapus piutang. Ancaman dan pemerasan yang dituju si pelaku sama. Yang berbeda adalah cara-cara yang digunakan. Ancaman tidak dilalui dengan kekerasan, melainkan dengan akan menista. Perbedaan inilah kiranya menjadi alasan bahwa tindak pidana pengancaman hanya diancam dengan hukuman sangat lebih ringan dari pemerasan. Unsur-unsur ancaman adalah sebagai berikut, dan ada 3 unsur tindak pidana, yaitu yang pertama, perbuatan yang dilarang. Yang kedua, akibat dari perbuatan itu yang menjadi dasar alasan perbuatan itu dilarang. Yang ketiga, sifat melanggar hukum dalam rangkaian sebab musabab itu. Dalam setiap tindak pidana, terdapat unsur kesengajaan, begitu juga dengan ancaman. Ancaman masuk unsur kesengajaan yang bersifat tujuan, cara memaksa menggunakan ancaman tertulis, lisan, atau akan membuka rahasia korban. Penghancuran dan perusakan barang telah diatur dalam pasal 406 KUHP.
Penghancuran dan perusakan dalam hukum pidana adalah melakukan perbuatan terhadap barang orang lain secara merugikan tanpa mengambil barang tersebut. Pengrusakan barang sarana umum sangat merugikan, baik yang dirusak tersebut hanya sebagian atau seluruhnya, sehingga masyarakat tersebut tidak dapat menggunakan lagi sarana yang disediakan oleh pemerintah. Selain itu, barang yang telah dirusak merupakan sesuatu yang bernilai bagi masyarakat. Dengan terjadinya pengrusakan barang ini sangat mengganggu ketenangan masyarakat. Unsur-unsur pasal 406 ayat 1 KUHP. Unsur objektif yang meliputi menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai atau menghilangkan suatu barang dan yang seluruh atau sebagian milik orang lain. Unsur-unsur subjektif yang meliputi dengan sengaja dan melawan hukum. Unsur-unsur dalam pasal 406 ayat 2. Unsur-unsur objektif yang meliputi membunuh, merusak, membuat tidak dapat dipakai, dan menghilangkan seekor hewan dan yang seluruh atau sebagian milik orang lain. Unsur-unsur subjektif yang meliputi dengan sengaja dan secara melawan hukum. Penadahan. Penadahan adalah tindakan mengambil keuntungan dari suatu barang yang berasal dari kejahatan atau yang sepatutnya diduga dari kejahatan. Adapun unsur-unsur penadahan adalah yang pertama unsur objektif, yaitu pertama memelihara, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah. Yang kedua, untuk mendapat keuntungan dan hasil penjualan barang. Yang ketiga, menjual, menyewakan, menukarkan, membawa, menyimpan, dan menyembunyikan. Adapun unsur objektif adalah yang diketahuinya atau patut dapat disangka. Yang kedua adalah bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan. Adapun dasar hukum daripada penadahan adalah bab 30 KUHP yang terdiri dari pasal 480 sampai dengan 482 KUHP. Jenis tindak pidana penadahan adalah yang pertama penadahan ringan, yaitu terdapat pada pasal 482 KUHP, yaitu barang yang diperoleh dari hasil kejahatan ringan yang diatur dalam pasal 364, 373, 379 diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak 900. Penadahan biasa, yaitu pasal 480 KUHP, diancam pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 900. Penadahan sebagai kebiasaan, yaitu pasal 481, yaitu penadahan dilakukan secara sengaja dan berulang atau menjadi mata pencarian, diancam pidana paling lama 7 tahun dan dapat dicabut haknya sesuai dengan pasal 35 KUHP. Tindak pidana pemalsuan. Tindak pidana pemalsuan surat dapat kita jumpai ketentuan dalam pasal 263 KUHP yang berbunyi 1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian karena pemalsuan surat dengan pidana penjara paling lama 6 tahun. 2. Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. Selanjutnya, di dalam pasal 264 KUHP ditegaskan bahwa 1. Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama 8 tahun jika dilakukan terhadap 1. Akta-akta otentik, 2. Surat hutang atau sertifikat hutang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum. Yang ketiga, surat sero atau hutang atau sertifikat sero atau hutang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai. Yang keempat, talon. Tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam poin 2 dan 3 atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu. Yang kelima, diancam surat kredit atau surat dagang yang diperuntukkan untuk diedarkan. Yang kedua, diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsukan jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. Unsur-unsur pidana dari tindak pidana pemalsuan surat dalam pasal yang tersebut yang telah dijelaskan sebelumnya adalah 1. Pada waktu memalsukan surat itu harus dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan. Yang kedua, penggunaannya harus dapat mendatangkan kerugian. Kata dapat maksudnya tidak perlu kerugian itu betul-betul ada. Baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup.
Yang ketiga adalah yang dihukum menurut pasal itu tidak saja yang memalsukan, tetapi juga sengaja menggunakan surat palsu. Sengaja maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu pun harus mengerti benar-benar bahwa surat yang digunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum. Sudah dianggap mempergunakan, misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat di mana surat tersebut harus dibutuhkan. Dan yang keempat adalah dalam hal menggunakan surat palsu harus pula dibuktikan bahwa orang itu bertindak seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan. Demikian pula perbuatan itu harus dapat mendapatkan kerugian. Penggelapan. Penggelapan adalah tindakan mengambil barang seseorang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yang sedang dalam kekuasaannya. Adapun dasar hukum daripada penggelapan adalah bab 23 yang terdiri dari pasal 372 KUHP sampai dengan 377 KUHP. Adapun unsur daripada penggelapan itu sendiri, yang pertama adalah unsur objektif, yaitu memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain. Barang itu ada pada atau dikuasai bukan karena kejahatan. Yang kedua adalah unsur subjektif, yaitu sengaja dan melawan hukum. Macam-macam penggelapan. Yang pertama adalah penggelapan biasa. Yang dimaksud penggelapan biasa adalah penggelapan yang diatur dalam pasal 372 yang unsur-unsurnya telah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya adalah penggelapan ringan, yaitu penggelapan yang diatur dalam pasal 373 di mana digelapkan itu bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp250 dan sejumlah yang sudah disesuaikan dengan zaman. Kemudian adalah penggelapan dengan pemberatan, yaitu diatur dalam pasal 374 dan pasal 375 KUHP, yang mana penggelapan yang diberatkan pertama ialah yang diatur dalam pasal 374, artinya suatu delik penggelapan yaitu pasal 372 KUHP sebagai delik pokok ditambah dengan sebagian inti delik lagi, yaitu dilakukan karena hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah. Contoh adalah hubungan antar majikan dengan pembantu rumah tangga atau majikan dan buruh. Bengkel yang menggelapkan menjual mobil orang lain yang sedang diperbaiki, binatu yang menggelapkan atau yang menjual pakaian orang lain, tukang jahit yang menggelapkan kain atau pakaian orang yang disuruh menjahit. Kemudian penggelapan yang diperberat kedua ialah pasal 375 KUHP yang terdiri dari unsur-unsur khusus yang sifatnya memberatkan, yakni beradanya beda objek penggelapan di dalam kekuasaan petindak disebabkan karena seorang kepada siapa benda itu karena terpaksa telah dititipkan, seorang wali, seorang pengampu, seorang pelaksana dari sebuah wasiat, dan seorang pengurus dari lembaga badan amal atau yayasan. Yang keempat adalah penggelapan dalam kalangan keluarga, yaitu kejahatan terhadap harta benda, pencurian, pengancaman, pemerasan, penggelapan, penipuan apabila dilakukan dalam kalangan keluarga, maka menjadi satu, tidak dapat melakukan penuntutan baik terhadap petindaknya maupun terhadap pelaku pembuatnya, yaitu pasal 367 ayat 1. Yang kedua ada tindakan pidana aduan tanpa ada pengaduan baik terhadap petindaknya maupun pelaku pembuatnya, tidak dapat melakukan pengaduan, pasal 367 ayat 2. Pencurian. Yang pertama adalah definisi pencurian. Pencurian adalah tindakan mengambil barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan cara melawan hukum. Adapun dasar daripada pencurian adalah bab 22 yang terdiri dari pasal 362 sampai dengan 367 KUHP. Macam-macam pencurian dapat dibagi menjadi yang pertama adalah pencurian dalam bentuk pokok, yaitu pasal 362. Adapun unsur objektif daripada pasal 362 KUHP ini terdiri dari perbuatan mengambil benda sebagian atau seluruhnya yang milik orang lain. Dan kemudian unsur subjektif adalah yang pertama dengan maksud memiliki barang, yang kedua melawan hukum, dan yang ketiga adalah memiliki barang bagi diri sendiri. Kemudian pencurian berat, yaitu terdapat pada pasal 363 KUHP, yaitu pencurian ternak, pencurian saat terjadi kebakaran dan bencana alam lainnya, pencurian di waktu malam hari, pencurian yang dilakukan 2 orang atau lebih, dan upaya yang dilakukan berupa merusak, memotong, memanjat, memakai anak kunci palsu, dan pakaian jabatan palsu. Kemudian pencurian ringan, yaitu pasal 364 KUHP. Perbuatan-perbuatan dalam pasal 362 dan juga 363 keempat dan kelima jika tidak dilakukan dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan tertutup. Yang kedua ada harga barang yang dicuri tidak lebih dari 25.000. Kemudian
ancaman pidana penjara maksimal 3 bulan dan denda 900. Kemudian, pencurian oleh 2 orang atau lebih bersama-sama, yaitu pasal 365 KUHP. Diancam dengan penjara maksimal 12 tahun jika yang pertama dilakukan malam hari di rumah dan jalan umum. Yang kedua adalah dilakukan 2 orang atau lebih, dan yang ketiga adalah jika upaya yang dilakukan adalah merusak, memotong, memanjat, memakai anak kunci palsu, pakaian jabatan palsu. Kemudian yang keempat adalah mengakibatkan luka berat. Kemudian pencurian dalam lingkungan keluarga, yaitu pasal 367. Yang pertama, tidak dituntut pidana, semua unsur pasal 362 KUHP dan unsur khusus. Adapun unsur khusus adalah ada hubungan pelaku dengan korban sebagai suami istri atau tidak terpisah meja dan tempat tidur atau harta. Objeknya milik suami atau istri. Kemudian yang kedua adalah penuntutan jika diadukan sama dengan semua unsur pasal 362 ditambah dengan unsur pelaku, unsur khusus yaitu pelaku atau pembantu ialah suami atau istri terpisah tempat tidur atau hartanya. Yang kedua adalah pelaku atau pembantu ialah keluarga sedarah. Perbedaan tindak pidana yang pertama yakni pencurian. Pencurian adalah pengambilan barang baik sebagian maupun seluruhnya yang bukan dalam kuasanya dengan melawan hukum. Penggelapan, pengambilan barang baik sebagian atau seluruhnya yang dalam kuasanya. Yang ketiga, penipuan, memberikan kepalsuan demi mendapatkan keuntungan baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain yang menimbulkan kerugian bagi orang lain. Pemalsuan, tindak pidana memalsukan barang yang menimbulkan hak, kewajiban, dan wewenang. Penadahan, menerima dan mengambil keuntungan dari barang hasil kejahatan. Penghancuran dan perusakan, suatu kegiatan di mana menimbulkan kerusakan-kerusakan terhadap barang yang bukan haknya. Pemerasan, tindakan mengambil keuntungan dengan cara melawan hukum seperti ancaman kekerasan, pemaksaan agar dapat keuntungan. Pengancaman, tindakan yang memberikan tekanan pada orang lain agar mendapat keuntungan. Contoh kasus yang kami dapat, yakni polisi tangkap 3 remaja pelaku pemerasan di Depok. Yang sedikit kronologisnya begini. Pemerasan terjadi pada Sabtu, tanggal 5, pukul 02.30 WIB. Saat itu korban G yang berumur 12 tahun sedang bersama teman-temannya di Jalan Haji Kantong, Cimanggis, Depok. Tiba-tiba datang 3 pelaku mengancam akan membacok korban jika tidak memberikan HP. Firdaus berkata, salah satunya membawa celurit, kemudian akan membacok korban apabila tidak menyerahkan HP-nya. Korban ketakutan, lalu menyerahkan HP-nya. Seusai kejadian, korban melaporkan peristiwa tersebut kepada temannya KN, 16 tahun, dan mendatangi para pelaku. Namun pada saat yang sama, polisi melintas dan langsung menahan semua pelaku. Tutur Firdaus, setelah masing-masing dilakukan interogasi, para pelaku tersebut mengakui perbuatannya dari jumlah 12 remaja, hanya 3 yang melakukan perbuatan tersebut. Ironinya, ketiga pelaku tersebut masih remaja atau mungkin di bawah umur, yakni KR 14 tahun, KR pula 16 tahun, dan GS 16 tahun. Saat ini para pelaku ditahan di Polresta Depok. Mereka dijerat dengan pasal 368 KUHP. Dari pembacaan kasus sebelumnya, hasil analisis yang dapat kita sampaikan diantaranya unsur-unsur yang dilakukan para pelaku yaitu 1. Upaya ancaman kekerasan kepada korban. 2. Bertujuan agar korban memberikan benda kepada pelaku. 3. Untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain. Pada hal ini, tindak pidana dilakukan pada malam hari, yang dimana pada pasal 365 ayat 2.1 KUHP diterangkan bahwa jika perbuatan pemerasan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau tram yang sedang berjalan, akan dijatuhi hukuman penjara 12 tahun. Namun pada faktanya, pelaku dijerat pada pasal 368 KUHP yang seharusnya
yaitu pasal 365 KUHP ayat 2.